Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masih bersama saya Sate Pakwan. Kali ini bacaan terambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Yang demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Saudaraku, cerita ini sungguh sering kali kita dengar, baik itu kisah sekolah minggu maupun dalam khotbah-khotbah. Ini adalah kisah pembangkangan, ya, dalam tanda petik pembangkangan atas apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan seorang yang bernama Yunus. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan agar Yunus pergi ke Niniwe, yaitu kota besar. Di sana ada banyak hal yang tentu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, Yunus diutus ke sana untuk memperingatkan mereka, untuk menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Tetapi singkat cerita, karena Yunus merasa bahwa itu hal yang sulit, bahwa itu cukup melelahkan, bahwa itu cukup merepotkannya, lalu Yunus punya rancangan. Dia mau lari dari perintah Tuhan itu, pergi ke Tarsis. Nah, singkat cerita, pergilah ia ke Tarsis dengan membayar sejumlah layanan perjalanan. Dan tetapi kalau kita lihat atau kita baca seluruh pasal di kitab Yunus, akan ketahuan bahwa rencana Yunus itu tentu berbeda dengan rencana Tuhan. Dan akhirnya Yunus harus berhadapan dengan ikan besar yang akhirnya mencaploknya. Dan itu sebagai tanda bahwa memang Yunus tidak dikehendaki untuk pergi ke Tarsis. Dan akhirnya kita tahu bahwa memang itulah yang sedang dikerjakan Tuhan Allah untuk supaya orang-orang Niniwe mengadakan pertobatan, dan itu ada di pasal 3 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, kadang-kadang kita juga sering begitu. Ini tidak sekedar melakukan perjalanan atau tidak sedang mengatakan apa yang akan kita buat, tetapi ini juga berkaitan dengan masa depan kita. Bapak Ibu Saudara, tahukah ketika kita sudah ada di jalur atau di track yang benar, di dalam tracknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam jalurnya Tuhan Yesus Kristus, maka jangan sekali-sekali kita mau coba-coba untuk keluar dari track itu, keluar dari rel yang sudah ditetapkan Tuhan dari sejak semula. Nah, karena apa? Karena ketika kita dengan sengaja untuk melawan arah atau melanggar arus, maka yang terjadi melanggar arus dalam pengertian arus yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi, maka sejatinya kita sedang melawannya, atau setidak-tidaknya kita sedang membangkang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara, kalau kita sudah ada di jalur yang benar, tetaplah di jalur itu. Dan pasti masa depan sudah dirancang oleh Tuhan. Walaupun kita berada dalam situasi dan kondisi yang mungkin bagi kita merepotkan, mungkin bagi kita menyesakkan dada, mungkin bagi kita itu hal yang sulit, yang mungkin bahkan tidak masuk akal. Tetapi kalau kita ada di jalur Tuhan, yang tidak masuk akal bisa terjadi, yang mustahil bisa terlaksana.
Karena begituan tidak mustahil. Apalagi ini berkaitan dengan masa depan kita. Kalau kita sudah ada di jalur, di rel yang benar, maka masa depan kita sudah ditentukan olehnya. Masa depan kita pasti ada keselamatan di sana. Jadi jangan keluar dari rel. Tuhan memberkati saudara, memberkati saya juga. Tetap di jalurnya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau merancang masa depan bagi kami. Engkau sudah menetapkan setiap jalur perjalanan kami, perjalanan kehidupan kami, akan masa depan kami yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan pujian berkat kemurahan-Mu.